Sebenarnya yang ingin saya tanyakan, benar kata Ustadz kalau misalkan biasanya orang yang menyakiti kita itu adalah orang yang paling terdekat. Nah, bagaimana caranya menyembuhkan hati kita yang udah terluka, baik secara psikis maupun secara mental? Dan itu ketika kita berproses untuk memaafkan, mengikhlaskan, itu terjadi lagi ke depannya. Jadi berkali-kali akhirnya kita memulai lagi dari awal untuk memaafkan, mengikhlaskan gitu. Tapi kok semakin lama rasanya semakin berat gitu Ustadz untuk memaafkan. Tapi untuk dijauhkan juga tidak mungkin gitu, karena kembali lagi itu adalah orang terdekat. Nah, itu ya sih Ustadz. Ada dua hal yang ingin Ahilman sampaikan. Untukmu yang sedang tersakiti oleh orang terdekat. Satu, siapkan ruang hati untuk memberikan maaf atas setiap kesalahan. Dengan catatan, ada perbaikan dan perubahan yang dia hadirkan. Contoh, mungkin di antara kita ada yang pernah terluka karena orang tua, mungkin. Maka izin, sesakit apapun lukamu karena orang tua, pelan-pelan berikan ruang di hati untuk bisa memaafkan. Memang sulit, iya. Tapi ketika ruang itu disediakan, maka engkau akan bisa mendapatkan kebaikan. Contoh lain, mungkin di sini ada rumah tangga yang disakiti berkali-kali sama suami, sama pasangan, sama istri. Kalau orang yang menyakiti kita mau berubah, mau memperbaiki diri, maka siapkan ruang untuk bisa memaafkan. Tapi kalau dirasa sulit dan meninggalkan adalah pilihan terbaik, tidak ada masalah. Hidup bukan hanya tentang dia yang menyakitimu, tapi hidup tentang kebahagiaan yang Allah siapkan untuk hidupmu. Walaupun nanti ada pembahasan lebih dalam, misalnya pergi sulit, bertahan sakit. Memang tidak mudah, tapi akan jadi mudah kalau goalsnya sama. Allah, aku berpisah darimu karena Allah, dan aku masih memilih bertahan denganmu juga karena Allah. Tapi memaafkan bukan tentang orang yang menyakitimu, tapi memaafkan tentang kesehatan dalam hatimu. Memaafkan itu menyembuhkan. Memaafkan itu menguatkan. Jawab yang keras. Allah tahu tidak rasa sakit kita? Allah tahu tidak luka hati yang kita rasakan? Allah tahu tidak bertubi-tubi luka yang kita rasakan? Tahu. Jangan membalas orang yang menyakitimu. Jangan mengotori hati dengan membalasnya. Pertama, belajar apa? Memaafkan. Yang kedua, Mbak Bunga, yang nyakitin kamu tuh cuman satu orang atau cuman dua orang, tapi yang mencintaimu di luar sana begitu banyak. Jangan fokus dengan yang menyakitimu, fokuslah dengan yang mencintaimu. Jangan fokus dengan lukanya, tapi fokuslah dengan rasa manis setelah engkau merasakan rasa pahit. Setuju? Kita nggak akan tahu rasanya manis kalau kita belum ngerasain pahit. Kita nggak mungkin bisa ngalamin sesuatu yang hebat sebelum ada yang berat yang pernah datang di hati kita. Kembali lagi ke hatinya Mbak
bunga, kalau masih bisa bertahan dengan segala keadaan, bismillah. Tapi kalau enggak, kita butuh bahagia, betul? Sudah berkali-kali dimaafkan tapi tidak ada perubahan, ya sudah. Mungkin di luar sana ada cinta yang terbaik daripada bertahan dengan cinta yang sulit yang pernah kita hadirkan dalam hidup ini. Dan poin saya sama, terutama perempuan ya, kita harus bahagia. Karena ibu yang bahagia akan menjadikan anaknya bahagia. Betul? Maka untuk semua luka yang pernah terasa, coba diingat kebaikannya. Mungkin pelan-pelan akan lupa dengan keburukannya. Tapi kalau dirasa keburukannya terlalu banyak, masih ada space dan ruang untuk bisa menemukan kebaikan dengan kebaikan yang lain. Setuju? Yang hancur keadaanmu, bukan hidupmu. Yang gagal rencanamu, bukan masa depanmu.